Ada kabar baik di China sana tentang penjualan smartphone terbaru dari pabrikan Xiaomi, yaitu Redmi K60 series. Ini gila sih, fix sih ini. Kalau HP yang satu ini udah dibawa ke Indonesia, jadi bikin brand lain ketar-ketir. Itu karena merek Xiaomi Redmi mengumumkan penjualan flash sale pertama yang sukses di Cina. Perusahaan mengungkapkan bahwa batch pertama dari 300.000 unit ponsel Redmi K60 series itu terjual dalam 5 menit. 5 menit aja, edian. Disebutkan pencinta HP itu menyukai fitur-fitur baru dari Redmi K60 series ini, kayak seperti layar 1440p atau 2K, pengisian daya nirkabel atau wireless charging, dan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dari varian yang Pro-nya ya. Seri Redmi K60 series itu ada 3 ponsel ya. Redmi K60e dengan chipset Dimensity 8200, Redmi K60 dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, dan Redmi K60 Pro dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang mempunyai sensor kamera dari Sony IMX890 di kamera belakangnya dan beresolusi 50 megapiksel serta pengisian daya cepat sampai 120 watt. Sekarang kita ulas lagi sedikit kenapa Redmi K60 series ini bisa laris manis di China sana. Kayak kacang goreng gitulah pokoknya, intinya beli sedikit dapat banyak. Jadi Redmi K60 Pro adalah versi teratas dari Redmi K60 series yang hadir dengan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Layarnya berpanel AMOLED 6,67 inch, resolusinya 2K, brightness levelnya bisa mencapai 1400 nits, dan terdapat satu punch hole di bagian tengah untuk kamera selfie 16 megapiksel. Layarnya mendukung kecepatan refresh rate hingga 120 Hz. Touch samplingnya 480 Hz, udah mendukung HDR10+, dan pemindai sidik jari di dalam layar. Redmi K60 sendiri memperkenalkan Auto Brightness 2.0, sebuah algoritma yang mempelajari waktu tentang bagaimana perangkat digunakan, memberikan kecerahan yang dibutuhkan untuk setiap proses sesuai keinginan pengguna. Di sisi kameranya, Redmi K60 Pro menggunakan lensa beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 dan didukung dengan OIS dan tentunya AIS. Dan dua kamera lainnya adalah ultrawide 8 megapiksel dan sensor makro 2 megapiksel. Selain itu, pengalaman dan kualitas akan sama dengan menggunakan kamera film, dengan peningkatan yang jelas dalam kecepatan pemrosesan dan pengembangan. Redmi K60 Pro memiliki chip pengisian Surge P1. Chip tersebut menangani distribusi daya untuk baterai 5000 mAh dan memastikan pengisian cepat 120 Watt, melindungi ponsel saat pengisian dari 0% hingga 100% dalam waktu 19 menit aja. Dan juga nggak ketinggalan Redmi K60 Pro mendukung wireless charging sampai 30 Watt. Ponsel ini juga menghadirkan solusi pendinginan VC dengan luas total 5000 mm persegi yang bisa menghantar panas lebih baik ketika saat bermain game. Redmi K60 Pro memiliki 4 varian warna, ada warna hijau, putih, hitam, dan satu lagi warna special edition. Harga dari Redmi K60 Pro itu dibanderol mulai dari 7,4 juta sampai 10,3 juta, tergantung varian RAM dan internal memori yang dipilih. Sedangkan Redmi K60 yang biasa, sebenarnya kalau soal desain ini sama dengan desain dari Redmi K60 yang seri Pro-nya ya, yakni memiliki layar AMOLED 6,67 inch dengan resolusi 2K, dengan 3 kamera bagian belakang dan solusi pendingin 5000 mm persegi dengan ruang uap untuk memaksimalkan panas saat main game. Tapi untuk chipsetnya yang digunakan dari Redmi K60 yang standar adalah chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Desain di bagian belakang juga sama persis, tapi untuk kameranya resolusinya itu berbeda. Kamera utama dari Redmi K60 yang versi standar itu 64 megapiksel dengan OIS, dipadukan dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan sensor makronya 2 megapiksel. Bagian depan itu ada lubang pansol menampung kamera 16 megapiksel ya. Terus sama seperti seri Pro-nya, Redmi K60 standar juga memiliki pengisian wireless charging sampai 30 Watt. Tapi untuk pengisian cepat secara kabel itu diturunkan menjadi 67 Watt dan baterainya sendiri ada di 5500 mAh. Redmi K60 memiliki 4 pilihan warna, yaitu putih, hijau, biru kulit, dan hitam dengan detail karbon di bagian samping. Harga dari Redmi K60 dimulai dari harga 5,6 juta sampai 8,1 juta, tergantung varian RAM dan ROM yang dipilih ya. Terus yang versi terakhir, Xiaomi juga meluncurkan Redmi K60e
yang merupakan model kelas bawah dari seri tersebut. Redmi K60e membawa chipset Dimensity 8200, layarnya AMOLED 120Hz. Redmi K60e hadir dengan desain yang berbeda dari dua model seri Redmi K60. Memiliki modul kamera persegi panjang dengan 3 kamera yang berbentuk segitiga. Sensor utama terlihat lebih besar ya dari dua lainnya. Panel depannya juga memiliki lubang pansol untuk kamera selfie. Redmi K60e hadir dengan layar OLED 6,67 inch dengan resolusi 2K dan kecepatan refresh rate sampai 120Hz dan memiliki touch sampling sampai 480Hz. Kedalaman warnanya itu 8 bit dan brightness levelnya sampai 1200 nits. Smartphone ini dilengkapi dengan pemindai sidik jari yang dipasang di bagian samping ya, jadi nggak di dalam layar. Redmi K60e ditenagai oleh chipset dari MediaTek, yaitu Dimensity 8200. Prosesor ini dipasangkan dengan RAM LPDDR5 hingga 16GB dan penyimpanan UFS 3.1 hingga 512GB. Untuk fotografi atau kameranya, Redmi K60e ini memiliki sensor utama 48MP dengan dukungan OIS. Lensa ultrawide-nya ada di 8MP dan kamera makronya di 2MP dan memiliki kamera selfie 20MP. Redmi K60e didukung dengan baterai 5500 mAh dan mendukung pengisian cepat sampai 67W. Untuk ketiga varian Redmi K60 series itu udah berbasis OS Android 13 ya, dan dilapisi dengan MIUI 14. Dan fitur-fitur lainnya kayak semisal dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, AR Blaster, port USB Type-C itu semua ada di Redmi K60 series. Dan untuk Redmi K60e itu ada 3 pilihan warna, yakni warna black, white, atau cyan. Dan harganya sendiri dari Redmi K60e itu dibanderol di harga 4,9 juta sampai 6,2 juta, tergantung varian RAM dan internal memori yang dipilih. Dengar-dengar juga Redmi K60e ini bakal rebranding nanti jadi Poco F5 ya. Ya kalau jadilah intinya. Menurut kalian gimana nih dengan spesifikasi dan harga yang dibanderol dari Xiaomi? Apakah worth to buy banget buat dibeli? Secara kan 300.000 penjualan dalam 5 menit aja, yang menurut gue sih amazing banget. Dan harusnya Xiaomi Indonesia ini diharuskan sih bawa Redmi K60 series ini ke Indonesia, biar brand lain itu makin ketar-ketir. Secara kan produk Xiaomi yang dari dulu kita kenal ngeluarin handphone mantep di harga terjangkau, yang sekarang udah hilang semuanya. Ya udah, gue Venga undur diri. Adios.